Kementerian Perikanan terus mensosialisasikan dan mendorong gerakan memasyarakatkan makan ikan, yang merupakan upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional yang bermanfaat antara lain guna mengurangi stunting, karena ikan menjadi salah satu sumber asupan pangan kaya protein dan omega-3. Di pasar-pasar tradisional maupun retail modern di Indonesia sendiri, beragam jenis ikan tersedia dan dapat dengan mudah kita temukan. Meski demikian, masih ditemukan pada ikan yang dijual di pasaran produk perikanan yang mengandung formalin. Pengawetan ini menggunakan formalin oleh oknum tidak bertanggung jawab ini dilakukan agar produk tidak mudah busuk, memiliki tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur. Formalin sendiri memiliki sifat yang sangat reaktif dan karsinogenik serta memiliki dampak bagi kesehatan manusia, antara lain seperti sakit kepala, iritasi membran mukosa, tenggorokan seperti terbakar, mual, sesak nafas, dan gangguan saluran pencernaan, serta kematian. Padahal mendapatkan ikan yang aman merupakan hak dasar konsumen dan menjadi tuntutan pasar global. Lalu seperti apa konsep manajemen mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan, serta sosialisasi, kebijakan, dan strategi pencegahan penyalahgunaan formalin pada produk perikanan? Dosen Program Pasca Sarjana Terapan Perikanan Politeknik AUP, Bapak Dr. Aif Permadi, API MSI, akan memaparkannya pada Learning Session Politeknik AUP Jumat ini bersama saya, Ririn Rosita. Saya akan langsung menyapa Bapak Aif yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung secara live stream bersama Politeknik AUP TV. Bapak, bisa dijelaskan bagaimana konsep manajemen mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan, serta sosialisasi, kebijakan, dan strategi pencegahan penyalahgunaan penggunaan formalin pada produk perikanan? Kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan terkait dengan keamanan pangan, khususnya pada produk perikanan. Untuk itu, izin saya nanti akan menyampaikannya dalam bentuk paparan. Baik, saya akan mulai paparan saya mengenai keamanan pangan pada produk perikanan, khususnya mengenai penyalahgunaan formalin. Seperti sudah disampaikan tadi oleh moderator, bahwa nama saya adalah Aif Permadi. Saya sendiri adalah sebagai dosen dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Sebagai pendahuluan, saya akan menyampaikan terkait mengenai hak konsumen dan juga tuntutan pasar global bagi produk perikanan yang aman. Bapak, Ibu, Saudara semua, pangan merupakan kebutuhan dasar kita sebagai umat manusia yang tentunya pemenuhannya ini menjadi hak asasi manusia. Tentunya untuk umat manusia di seluruh dunia, khususnya tentunya untuk kita orang Indonesia. Dengan meningkatnya populasi penduduk Indonesia maupun dunia saat ini, maka meningkat pula kebutuhan akan produk pangan, termasuk produk perikanan. Pemenuhan daripada produk pangan tersebut tentunya harus memerhatikan juga keamanannya, ya, tidak hanya mengenai jumlah maupun juga nilai gizinya. Hal ini perlu saya sampaikan. Kenapa perlunya keamanan? Itu sesuai dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia pada pertemuan internasional mengenai nutrisi di Roma pada tahun 92. Yang menyatakan bahwa akses terhadap pangan yang cukup dari jumlah maupun gizinya serta aman merupakan hak asasi bagi individu umat manusia atau anak manusia. Itu saya kira yang perlu kita pahami, bahwa menjadi hal yang sangat mutlak wajib bahwa kita sebagai manusia harus mendapatkan produk yang aman. Demikian juga secara tegas di peraturan perundangan kita di Indonesia, baik mengenai undang-undang pangan maupun juga undang-undang mengenai perlindungan konsumen,
dengan tegas menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang aman. Demikian saya kira saudara-saudara. Kemudian terkait dengan tuntutan pasar global ini demikian. Saya kira kita sudah tahu bahwa di negara maju dan sekarang juga di Indonesia beberapa dekade ini meningkat daripada orang-orang yang status sosialnya oleh karena pendapatannya meningkat. Demikian juga peningkatan daripada tingkat pendidikan. Hal ini memberikan dampak meningkatnya mereka akan kesadaran mengenai kebugaran, kesehatan, kesadaran akan produk makanan yang aman bagi kesehatannya. Saya kira dengan demikian gitu sudah lama bahwa dengan fenomena dua hal tersebut itu meningkatkan tuntutan mengenai pasar global. Seperti kita ketahui bahwa produk-produk perikanan kita yang memiliki nilai ekonomis tinggi, udang, tuna, dan sebagainya, itu adalah sebagian besar diekspor. Sehingga dengan demikian itu kita juga harus memperhatikan bagaimana menghasilkan produk-produk perikanan kita yang untuk tujuan ekspor, yang tentu juga untuk lokal juga, haruslah mempunyai kondisi yang aman. Sehingga produk kita akan diterima oleh pasar dunia, tidak diklaim, tidak ditolak, demikian. Saya kira itu dua hal bagaimana pentingnya produk perikanan yang aman. Kemudian Bapak Ibu, kondisi daripada mutu gizi dan keamanan pangan maupun ikan yang baik akan menghasilkan manusia yang lebih sehat. Seperti saya sampaikan tadi, lebih produktif. Dengan demikian ini akan menurunkan daripada kasus-kasus penyakit yang berasal dari makanan atau istilahnya dikenal dengan foodborne disease gitu ya. Kita ketahui ya permasalahan pangan yang terkontaminasi merupakan salah satu permasalahan besar baik nasional maupun internasional yang menyebabkan berdampak kepada yang bersifat ekonomi, yaitu misalnya mengenai menurunnya produktivitas daripada ekonomi nasional maupun dunia. Saudara sekalian, pada umumnya sebagian besar penyakit karena pangan atau foodborne disease tersebut disebabkan karena adanya agen biologi ini yang paling utama, yaitu dari bakteri, dari virus, dari parasit. Gejala-gejala yang umum ditunjukkan dari foodborne disease ini yang paling umum ya, di antaranya adalah mengenai diare, sakit perut, kemudian mual, dan juga muntah-muntah. Saya kira itu dua hal yang saya sampaikan sebagai pengantar untuk mengenai permasalahan keamanan pangan ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan biar kita sama-sama memahami bersama apa sih itu mengenai keamanan pangan. Saya mengutip dari Joint FAO WHO Expert Committee of Food Safety yang menyatakan keamanan pangan adalah semua kondisi dan upaya yang diperlukan selama produksi. Selama produksi ini adalah terkait dengan perikanan, tentunya kegiatan penangkapan ikan, kemudian juga pembudidayaan ikan, kemudian kegiatan processing yang dilakukan oleh UP-UP kita, kemudian kegiatan penyimpanan oleh grosir, kemudian distribusi, dan penyiapan makanan untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman, bebas dari penyakit, sehat, dan baik untuk dikonsumsi manusia. Dari pengertian ini ada kata yang sangat penting, yaitu segala atau semua kondisi dan upaya yang diperlukan agar produk tersebut aman, dari mulai kegiatan hulu di kegiatan perikanan tadi saya sampaikan, kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan, sampai dengan hilir kegiatan daripada kegiatan di restoran, di UP gitu kan, sampai nanti produk tersebut dikonsumsi oleh konsumen akhir, tentu haruslah dalam kondisi aman ya. Di kita pemerintah ya di berbagai negara termasuk Indonesia terkait dengan
definisi dari keamanan pangan ini untuk melaksanakan definisi keamanan pangan ini untuk menghasilkan produk perikanan yang aman ini, pemerintah melalui kementerian tentunya sudah melakukan, sudah membuat gitu suatu sistem yang terpadu yang dikenal dengan sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, ini saya ingin gambarkan secara gambar untuk memberikan pengertian bagaimana sih kegiatan perikanan dari hulu sampai hilir ini, yang dimana setiap kegiatan ini harus melakukan segala upaya ya, semua kondisi sebagaimana supaya produk perikanan kita aman. Jadi dimulai dari produksi di kita tentunya kegiatan fishing, penangkapan, kemudian aquaculture, budidaya, sampai dengan kegiatan di fishing port, di pelabuhan perikanan itu yang besar, atau yang paling kecil lagi mengenai TPI, tempat pelelangan ikan atau tempat pendaratan ikan gitu. Kemudian lanjut ke unit di kegiatan-kegiatan pengolahan, di unit pengolahan ikan gitu. Sampai dari pengolahan ikan kemudian produk akan diekspor gitu ya, selama perjalanan bagian supaya aman sampai ke negara tujuan. Kemudian setelah dari UP mungkin produk tersebut akan masuk ke grosir, di situ ada kegiatan penyimpanan, ada kegiatan penjualan, pemasaran. Demikian juga di kegiatan di retail ya, ada kegiatan penyimpanan dan juga pemasaran, penjualan. Kemudian kegiatan-kegiatan di hotel, di restoran, di perkantoran atau di kafe gitu, semua itu sampai nanti kepada konsumen akhir gitu ya. Ini bagaimana supaya produk tersebut adalah aman dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga ini yang saya ingin gambarkan melalui gambar ini, cakupan daripada bagaimana setiap subsistem gitu ya, setiap subsistem atau tahapan kegiatan bisnis perikanan dari hulu sampai hilir ini, semua ini harus melakukan segala upaya ya, segala kondisi supaya produk yang diolah, produk yang diproses, produk yang ditangani itu adalah nanti sampai dengan konsumen akhir adalah aman untuk dikonsumsi. Ya, ini saya hanya ingin memberikan, kadang kita kalau melihat suatu produk gitu ya, suatu produk itu nampaknya produk itu baik-baik saja kalau kita aman, kalau kita makan, kalau kita makan tidak akan membahayakan, tidak akan memberikan dampak kesehatan pada kita, istilahnya tidak akan menyakiti kita lah. Tapi nanti dulu, nah, gitu kan, belum tentu juga, bisa saja ternyata makanan yang nampaknya bagus-bagus saya ternyata itu berbahaya bagi kita, berbahaya bagi kesehatan kita, gitu ya. Nah, itu beberapa, tidak semua tentunya produk perikanan. Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu produk itu aman atau tidak, itu bisa saja sekilas nampaknya kita akan terkecoh. Saya selanjutnya akan menyampaikan mengenai bahaya pada produk perikanan. Bahaya, saudara sekalian, dikenal oleh hasad gitu ya. Sebetulnya sumber hasad, sumber bahaya itu dikenal ada 3 sumber, yaitu ya dari biologi. Biologi ini bisa berasal dari bakteri, dari virus, dari parasit. Kemudian sumber bahaya dari kimia, itu bisa dari cemaran logam maupun juga dari bahan tambahan pangan atau makanan yang digunakan yang tidak sesuai dengan peraturan, baik dosisnya maupun yang dilarang. Kemudian juga bahaya oleh karibat fisik, misalnya karena pecahan kaca, kawat, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya secara umum akan sampaikan sebagai contoh saja bahaya-bahaya yang umum pada produk perikanan. Contoh pertama adalah bahaya bahan kimia formalin, ya, itu bisa ada pada produk ikan segar maupun produk olahan. Olahan di sini bisa ikan asin, kerang rebus, dan sebagainya. Selanjutnya saya ingin sampaikan secara singkat saja bahwa seperti kita ketahui ini formalin kan sebenarnya tidak boleh digunakan pada makanan. Jelas dilarang secara aturan karena ini biasanya senyawa antiseptik ya, pengawet yang digunakan untuk
kegiatan biologi, mengawetkan biota gitu kan, hewan gitu. Kemudian juga untuk mengawetkan daripada jenazah misalnya gitu. Dan ini dilarang jelas digunakan oleh pada pangan. Kemudian selanjutnya bahaya lainnya adalah pada produk perikanan, bahaya akan adanya antibiotik pada produk udang yang dibekukan misalnya. Antibiotik ini muncul bisa terjadi karena pada saat pembudidaya menggunakan antibiotik misalnya chlorantraniliprol untuk membuat udangnya agar sehat, tidak terserang oleh bakteri misalnya. Nah, ini bisa ada residu daripada udang tersebut ya, gitu ya. Dan ini antibiotik ini dianggap bahaya karena konsumen, terutama yang konsumen pasar global, tidak menginginkan adanya antibiotik. Karena antibiotik ini tentunya kalau ada pada produk dan akan dimakan oleh konsumen, akan dikhawatirkan ya akan membahayakan kesehatan oleh karena residunya tinggi. Antibiotik bisa bakteri menjadi mutan, kemudian bakterinya akan menjadi lebih tahan dari apa yang menjadi dosis yang diberikan gitu ya. Bisa juga ada yang menyampaikan kenapa antibiotik berbahaya juga karena memang kalau antibiotik sudah masuk ke produk udang misalnya, masuk ke tubuh manusia, yang nanti antibiotik biasanya berdampak positif, tapi berbalik menjadi berdampak negatif. Kemudian juga bahaya logam berat pada produk ikan. Ini cemaran logam berat ya yang masuk kepada produk ikan. Karena ikan hidup di suatu perairan yang tercemar logam berat, misalnya, akhirnya logam berat itu terakumulasi pada tubuh ikan tersebut, kemudian dimakan oleh manusia, oleh konsumen. Biasanya ini logam berat yang berbahaya, misalnya merkuri, arsen, ya, timbal dan sebagainya. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Kemudian bahaya lainnya adalah benda-benda asing, ya, benda asing. Tadi ini termasuk kategori sumber bahaya dari fisik, ya, dari logam, kaca. Ini biasanya perlu dilakukan upaya pencegahan adanya bahaya pada produk olahan udang, misalnya udang beku, misalnya, atau produk-produk olahan lainnya, ya. Karena kalau logam atau kaca sudah masuk ke dalam tubuh, gitu kan, akan tentunya membahayakan bagi kesehatan yang memakannya. Gitu. Kemudian juga bahaya bakteri salmonella, ya, Staphylococcus, E. coli, Clostridium pada produk ikan. Ini juga bisa terjadi ya karena semua bakteri patogen ini bisa menimbulkan dari mulai yang kesehatan yang ringan sampai dengan yang mematikan berat, dari mulai hanya diare gitu ya, demam, mual-mual sampai dengan mematikan gitu ya. Kemudian bahaya lainnya misalnya penggunaan pewarna sintetik gitu ya. Ini kejadian ini bisa terjadi pada kerang hijau rebus misalnya. Biasanya pengolah ini menggunakan pewarna sintetik ya untuk memberikan warna supaya kuning cerah. Nah gitu. Tentunya pewarna sintetik tidak boleh, dilarang. Karena pewarna sintetik ini berbahaya bila masuk ke dalam tubuh kita. Karena ini bukan untuk pangan, ini adalah untuk industri. Kemudian bahaya lainnya adalah histamin. Histamin ini adalah satu senyawa kimia ya, dari histidin menjadi histamin, dan biasanya pada produk perikanan yang berdaging merah atau jenis scombroid ya. Bila histaminnya kadarnya tinggi gitu, beberapa konsumen orang akan alergi ya. Makanya disebut histamin bisa sebagai kategori senyawa alergen. Pada produk perikanan, SNI menyatakan misalnya dia maksimal harus 100 ya, ppm histamin. Lebih rendah lagi sangat bagus. Perusahaan kadang-kadang standarnya 50 ppm gitu. Jadi pada produk ikan yang masih bagus, histaminnya akan rendah ya, bisa di bawah 5. Kemudian juga bahaya dari toksin, misalnya ciguatoksin, ciguatera. Ini adalah toksin yang bisa terdapat pada ikan karang, ikan demersal, ikan yang hidup di perairan dasar ya. Itu misalnya ikan kerapu, kakap, baronang, dan lain-lainnya itu
Nah, ikan ini memakan ikan kecil itu memakan suatu alga Dinofagellata itu gitu ya, yang bisa menghasilkan daripada ciguatoksin itu atau ciguatera. Nah, kalau kita memakannya, konsumsi makannya tentunya akan membahayakan kesehatan. Yang terakhir adalah tetrodotoxin. Ini adalah toksin yang biasanya pada ikan buntal yang kalau di kita atau kalau di luar negeri ikan fugu atau pufferfish gitu. Nah, ini sangat berbahaya dan sangat mematikan kalau kita memakan dengan tidak sengaja mengenai tetrodotoxin pada ikan buntal ini. Saya kira itu ya bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada produk pangan sehingga bisa dikatakan permasalahan keamanan pangan yang bisa terjadi pada produk perikanan. Ini saya sampaikan, saya ulangi adalah beberapa contoh ya yang bisa yang biasa terjadi pada produk perikanan. Selanjutnya adalah saya ingin menggambarkan supaya memberikan pemahaman secara umum dulu biar kita sama pemahamannya ya mengenai hubungan keamanan dengan mutu suatu produk makanan ya. Ini saya mengutip dari Nulenear ini 2006. Hubungan keamanan makanan dengan mutu ini digambarkan oleh satu gambar gambar bulat ini ya, di mana kita lihat keamanan pangan di bagian lapisan bagian dalam kayak intinya gitu. Kemudian lapisan keduanya, layer keduanya ini adalah mutu lehal, lapisan ketiganya mutu sensori, kemudian lapisan terakhirnya adalah yang terluar adalah mutu komersial. Coba kita lihat masing-masing mengenai keamanan pangan yang sebagai bagian dari inti itu, bagian paling dalam dari suatu hubungan ini, suatu satu lingkaran ini ya. Jadi kalau makanan ini merupakan satu persyaratan dasar suatu produk makanan. Konsumen dapat sakit mengkonsumsi makanan. Di sisi lain, mutu makanan juga penting gitu ya. Kemudian apa itu mutu lehal ya? Kebutuhan akan komposisi makanan, nilai gizi dan sifat lainnya yang terkait. Jadi mutu lehal lebih kepada komposisi makanan, nilai gizinya. Kemudian mutu sensori. Dalam makanan, rasa, bau, penampilan, tekstur, dan lain-lain menjadi penting. Karena makanan terkait dengan nice feeling. Perubahan warna, proporsi, dan visual abnormal mempengaruhi tingkah laku konsumen. Jadi di sini mutu sensori lebih pada karakteristik sensorinya yang bisa dilihat, diraba, dicium, ya, dirasa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mutu komersial. Pelanggan dapat meminta lebih akan produk makanan seperti desain kemasan, pelabelan dan lain-lain yang dikenal sebagai permintaan tambahan akan mutu. Jadi di sini mutu terakhir adalah mutu komersial lebih kepada kemasan yang menarik, ya, yang membuat si konsumen akan membelinya gitu ya. Nah, saudara sekalian, dari hubungan keamanan dan mutu yang digambarkan dengan lingkaran ini, ya kita lihat di mana posisi keamanan makanan itu paling dalam inti, sehingga bisa saya katakan kita konklusikan gitu berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa keamanan makanan merupakan prasyarat, ya, prasyarat bagi pangan bermutu dan bergizi baik, ya, bermutu dan bergizi baik, sehingga bisa kita katakan juga tidak ada artinya berbicara cita rasa ya tadi yang sensori ya, nilai gizi yang mutu lehal itu ataupun mutu dari sifat fungsionalnya sama nilai gizinya itu yang bagus tetapi produk tersebut tidak aman dikonsumsi gitu ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ya, bagaimana pentingnya daripada safety ini, keamanan pangan ini ya. Nah, saya sekarang akan fokus penyalahgunaan formalin. Kalau tadi secara umum permasalahan bahaya apa ya pada perikanan, saya akan bicara di sini lebih kepada penyalahgunaan formalin. Saya ambil kasus satu saja mengenai penyalahgunaan formalin. Karena nanti kita lihat gitu ya, sampai dengan saat ini penyalahgunaan formalin ini masih ada, masih terjadi gitu ya. Dan juga dalam diskusi kali ini nanti saya coba sedikit sampaikan
kasus penyalahgunaan formalin ini, dan juga mungkin saya coba propose gitu kan, saya sampaikan kira-kira solusinya bagaimana gitu, strateginya gimana gitu dari hasil kajian yang dilakukan gitu ya. Jadi isu penyalahgunaan formalin ini ya sebetulnya tidak hanya di produk perikanan ya, tapi juga di produk-produk pangan lainnya, misalnya mie, kemudian tahu gitu ya, dan produk pangan lainnya. Nah, penggunaan formalin pada produk perikanan, isu yang paling besar dan paling hangat kita masih ingat adalah semula terjadi pada awal-awal tahun 2000-an ya, dari mulai 2001 sampai 2005 tuh isu ini begitu sangat besar ya, sangat hangat gitu ya, sehingga gitu berdasarkan kajian pada Balai Riset Kelautan Perikanan ya pada tahun 2004 dan juga monitoring atau pengujian dilakukan oleh Dinas Perikanan Kelautan DKI Jakarta pada 2005 itu, ya formalin itu terdeteksi pada produk ikan segar maupun juga pada produk olahan. Di sini adalah olahan cumi asin, ya cucut asin, teri asin itu pada tahun 2004 dan 2005. Kemudian kajian yang dilakukan Eko pada tahun 2006 di suatu daerah tentu di Jawa Barat ya. Itu formalin terdeteksi pada produk terinasi ya, terinasi. Kemudian yang dilakukan Permadi pada tahun 2008 ya. Itu formalin terdeteksi pada produk terinasi, kerang rebus ya, ikan panggang, ikan segar, ikan asin ya, ini pada tahun 2008. Kemudian yang terbaru itu Pratiwi tahun lalu pada tahun 2020 melakukan kajian dan mendapatkan mendeteksi adanya formalin pada produk cumi asin dan terinasi gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa penyalahgunaan formalin itu dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang tahun lalu gitu ya, ternyata masih terdeteksi gitu kan, sampai dengan tahun masih terdeteksi. Tapi saya ingin sampaikan supaya masyarakat juga tidak terlalu worry makan ikan gitu kan, karena kita ya sedang gencar-gencarnya gitu mempromosikan gemar makan ikan, karena memang ikan itu tinggi nutrisinya, tinggi proteinnya, kadar omega 3-nya, semuanya bagus sekali itu untuk pembentukan sel kita, baik sel mata, jantung gitu ya, sel otak, kemudian akan menghilangkan juga berbagai penyakit, generik segala macam gitu. Sangat-sangat manfaatnya. Tapi memang ini kan kasus, namanya kasus itu kan beberapa persen dari yang sebenarnya gitu kan. Ikan itu katakan 100, kasus ini mungkin cuma 2%, 3%. Kalau saudara-saudara lihat itu coba, itu kan yang terdeteksi itu kalau kita simpulkan dari data yang saya sampaikan ini, pada produk-produk tertentu saya secara umum pada produk olahan sebagian besar, ya kalau yang saya terolahan, walaupun ada dari ikan segar, pada produk olahan pun yang olahan yang tradisional, kita katakan tradisional karena ada mengenai ikan asin, ya ikan teri gitu, ikan panggang, kerang rebus. Ini semua adalah produk olahan, kita kelompokkan produk olahan tradisional. Kalau kita kelompokkan ke mana kelompok level usahanya masuk kategori usaha kecil menengah gitu, bukan usaha yang besar gitu, dan banyakkan ini adalah dikonsumsi oleh domestik, oleh masyarakat kita gitu. Dan tidak semua juga ikan-ikan yang tradisional, pengolahan tradisionalnya terdeteksi formalin, tidak semua juga. Ini adalah sampel yang kita lakukan diuji, kebetulan katakan 10%, 14% itu terdeteksi adanya formalin. Jadi jangan takut juga untuk makan ikan ini. Data yang kita sampaikan data yang memang terdeteksi gitu kan. Ingin saya sampaikan juga bahwa di luar ini banyak sekali yang tidak terdeteksi gitu ya, tidak terdeteksi.
Nah, kenapa ini kita sampaikan? Karena walaupun sedikit ini masih permasalahan mengenai keamanan pangan gitu. Karena apa, amanah yang tadi saya sampaikan, amanah undang-undang segala macam itu tidak boleh ada gitu kan, tidak boleh ada bahan bahan kimia yang berbahaya, formalin, apalagi apa undang-undang kita mengatakan kan secara sedikit pun tidak boleh ada positif gitu kan. FDA juga mengatakan dia harus negatif gitu. Itu acuan hukum yang diacu ya, yang diacu oleh kita gitu ya. Walaupun di dalam hasil kajian ini variasi kandungannya beda-beda dari mulai 0, sekian ppm sampai dengan 300 sampai dengan 1000 ppm gitu ya. Sampai dengan 1000 ppm gitu. Jadi memang ingin saya sampaikan juga memang secara ini kan yang saya sampaikan adalah formalin yang memang sengaja ditambahkan. Pada produk perikanan gitu, bisa saja formalin itu dideteksi ada misalnya karena memang secara alami formaldehid itu bisa terbentuk pada proses pembusukan ikan gitu kan, proses pembusukan ikan. Walaupun kadarnya nggak tinggi. Tapi kan masalah begitu ikan busuk ya jangan dimakan karena berbahaya gitu kan. Berbahaya karena bakteri yang begitu sangat banyak, lebih dari 500.000 koloni gitu kan atau sel gitu sampai kepada apa namanya? Ya formaldehid itu kan tidak baik ya, berbahaya bagi kesehatan. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan gitu ya. Selanjutnya, nah ini mohon maaf ini contoh saja saat melakukan kajian memang saya ingin menyampaikan memang di lapangan memang ada terlihat gitu formalin di unit pengolahannya gitu segala macam gitu kan. Ini saya ingin menyampaikan juga memang terjadi gitu ya. Ada, cuman jangan khawatir tidak semua produk olahan yang tradisional segala macam itu juga menggunakan formalin. Gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan tadi apa namanya kasus ya kasus penyalahgunaan formalin yang ada gitu ya yang ada. Kemudian saya ingin menyampaikan mengenai kondisi daripada kebijakan penjagaan penggunaan formalin yang dilakukan, yang ada oleh pemerintah kita. Gitu. Ingin perlu saya sampaikan biar saudara-saudara memahaminya gitu ya, memahaminya. Karena tadi secara regulasi hukum jelas undang-undang kita sudah melarang, kemudian juga apa namanya regulasi internasional juga sama sudah melarang. Gitu ya. Nah ingin saya sampaikan. Jadi sebetulnya sistem keamanan pangan Indonesia sudah sesuai dengan panduan internasional. Jadi ada satu panduan yang saya coba pelajari ya untuk supaya bagaimana suatu negara itu bisa menghasilkan produk pangannya yang aman ya. Nah, Indonesia menurut kajian kami gitu sudah mengikuti ini semua sehingga sebetulnya secara regulasi ya panduan ini kita sudah cukup cukup mengikuti apa namanya acuan-acuan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Dalam hal ini adalah Safe Food International ya, WHO FAO 2005. Gitu. Kemudian juga ini saya ingin sampaikan bagaimana peraturan kita sudah sangat lengkap dari mulai yang paling tinggi sampai dengan paling rendah ya. Undang-Undang Pangan nomor 18 itu sudah jelas ya melarang formalin. Peraturan undang-undang kita perikanan yang nomor 31 kemudian revisi nomor 45 juga sama ya melarang penggunaan formalin. Kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, PP 28 2004 mengenai mengenai mutu gizi dan keamanan pangan. Ya kemudian mengenai peraturan mengenai bahan tambahan makanan sudah jelas itu melarang ya yang dikeluarkan oleh Kemenkes nomor 722 dan juga revisinya pada nomor 33 tahun 2012. Sudah sangat-sangat jelas sebenarnya acuannya mereka melarang semua. KP juga sama, Kementerian Kelautan kita juga sudah mengeluarkan aturannya. Ya. Kemudian Permendak ini juga sama mengenai peraturan pengaturan mengenai tata distribusi formalin gitu. Sehingga sebetulnya secara kelembagaan peraturan-peraturan sudah begitu sangat lengkap, begitu sangat kuat. Kemudian juga apalagi Badan POM ini ya sudah secara nasional sudah mengeluarkan satu aksi nasional pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Di mana mereka melakukan pengaturan, pengawasan, pembinaan dan
penyelamatan UKM tidak bermasalah. Ini saya ingin sampaikan saja informasi bahwa sebenarnya formalin itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga terjadi. Cuman sayangnya bukan di negara maju, tapi di negara Bangladesh dan Sri Lanka. Ya. Dan yang saya share di sini adalah bagaimana mereka menghadapi masalah formalin. Yang jelas mereka lakukan misalnya Bangladesh melarang impor ikan berformalin. Kemudian ada clearance certificate, gitu ya. Kemudian Sri Lanka mengeluarkan kebijakan mengenai peraturan penambahan bitrek. Ini bitrek ini pemberi cita rasa pahit ya pada formalin. Nanti saya ingin sampaikan dikit. Nah ini. Kemudian juga kita sudah berbagai banyak instansi yang melakukan pembinaan pengawasan keamanan produk perikanan. Dari mulai Badan POM itu sendiri, kementerian kita, dinas-dinas seluruh Indonesia, kemudian dinas kesehatan. Ini saya ingin menyampaikan bagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya kementerian kita sudah mengeluarkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sistem ini merupakan panduan sistem pengendalian ya, mutu dan keamanan produk perikanan. Dan juga bagaimana prosedur sertifikasi, baik sertifikasi CBIB, ya, cara budidaya ikan yang baik, cara penanganan ikan yang baik, gitu kan, HACCP, PMMP dan sebagainya. Ini sudah dikeluarkan oleh kementerian kita. Sistem ini mengacu kepada ini secara vertikal aturan-aturan yang merupakan dari kementerian itu sendiri sampai peraturan pemerintah, undang-undang sampai dengan yang peraturan internasional itu yang mengenai kodeks yang kodeks itu dari bawah FAO dan WHO ya, regulasi negara regional, UI, Uni Eropa, USA, Amerika, kemudian WTO dan SPSS. Ya. Selanjutnya, nah ini saya ingin menyampaikan saja bagaimana penyuluhan sosialisasi ya bahaya formalin sudah dilakukan oleh beberapa institusi yang di bawah pemerintah ya, ini misalnya di tempat-tempat pelelangan sudah selalu menggunakan spanduk-spanduk larangan formalin. Demikian juga Badan POM sudah melakukan leaflet yang mengenai bahaya formalin dan bagaimana memilih pangan yang bebas formalin gitu ya. Nah ini di kita saya ingin sampaikan sebetulnya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan pada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pedagang itu begitu sudah dilakukan oleh kementerian kita dan juga oleh Badan POM ya. Kementerian Kelautan Perikanan sebagai kementerian teknis ya perikanan ya, dia bisa langsung melakukan pembinaan ya, pengawasan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, pedagang. Bisa juga melalui nanti dinas-dinas provinsi, dinas-dinas kabupaten, ya, secara berjenjang dari kementerian melakukan pembinaan pengawasan pada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pedagang. Kemudian Badan POM tentunya ini yang berkoordinasi dengan kementerian kita juga sebagai yang institusi yang punya otoritas pengawasan makanan gitu ya, yang beredar gitu, mereka juga melakukan ya kegiatan pengawasan pembinaan terhadap pengolah maupun pedagang ya, pedagang perikanan. Dan jangan lupa juga di kita itu banyak sekali instansi lain ya, kementerian UKM, koperasi, kementerian perindustrian, perdagangan. Mereka juga bisa juga sesuai dengan tusinya melakukan pembinaan pengawasan gitu ya. So begitu sangat banyak sebetulnya mata gitu ya, mata yang memerhatikan mereka itu sebetulnya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan singkat saja berdasarkan kajian terhadap kira-kira faktor apa sih yang mengurangi pengolah menggunakan formalin. Hasil kajian menunjukkan ya dari 13 variabel yang kita lakukan kajiannya. Ada variabel konsumen, agama, ekonomi, pengawasan, pembinaan, harga formalin, pengaruh teman, kemudian dapat formalin, lemahnya penegakan hukum, mutu produk, rendemen, daya awet, teknologi pengganti formalin. Ini variabel-variabel yang kita anggap mempengaruhi gitu ya, berdasarkan diskusi dengan pakar dan juga kajian di lapangan, berdasarkan menggunakan analisis faktor, didapatlah yang paling dominan itu adalah lemahnya penegakan hukum. Ya, ini lemahnya penegakan hukum. Yang kedua adalah konsumen ya. Konsumen. Yang ketiga adalah ekonomi. Ya.
Yang keempat adalah kemudahan dapat formalin. Sampai yang terakhir adalah teknologi pengganti formalin. Nah ini secara umum saya tidak akan detailkan di sini ya gitu ya. Saya contohkan saja misalnya kenapa lemahnya penegakan hukum. Ya ini law enforcement lemah gitu kan ya kalau menurut ahli hukum. Kan hukum itu kan menjadi apa namanya pengendali ya, pengendali yang terdepan lah gitu. Kalau di situ tidak ada kepastian hukum, tidak ada penegakan, ya orang akan terus melanggar, gitu, akan berani. Ya. Tapi kalau begitu hukum ditegakkan, gitu kan, ya akan jerah, akan takut. Saya kira itulah kenapa isu ini masih ada gitu, karena memang sampai sekarang ini belum ada itu satupun itu yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyalahgunaan formalin gitu ya. Faktornya sebetulnya banyak. Nanti kalau saya kaji lebih dalam banyak lagi. Kenapa tidak sampai ke ranah-ranah pengadilan dan sebagainya. Itu kalau saya sampaikan lemah karena banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Kemudian juga konsumen misalnya. Kenapa konsumen? Ya karena pertama konsumen di sini bisa aja konsumen antara maupun konsumen akhir ya. Konsumen antara ini kan kalau pengolah menghasilkan produk akan dijual kepada grosir atau retailer ini juga konsumen ya, cuma konsumen antara. Kemudian nanti ada konsumen air yang rumah tangga itu yang langsung makan. Nah konsumen antara ini bisa aja grosir segala macam gitu kan. Dia yang membelinya itu gitu, yang membelinya sehingga UP-nya pengolah ikan asin ini ya akan memproduksi karena dia minta gitu kan, minta dalam jumlah banyak gitu, banyak. Kalau dia dia nggak beli, ya ruginya ini gitu kan, nanti dampaknya ke ekonomi gitu kan. Kemudian konsumen akhir juga ya karena pengetahuan mengenai keamanan masih kurang, tingkat pendidikan dan lain sebagainya faktornya. Kemudian juga dia melihatnya bahwa produk yang ikan asin formalin lebih cerah gitu ya, lebih menarik, gitu, lebih bening dibandingkan dengan ikan asin yang terik nasi yang tidak diformalin ya, kan lebih kusam. Itu yang menyebabkan akhirnya konsumen tetap beli misalnya kayak gitu. Ya, saya kira itu dua contoh aja ingin saya sampaikan faktor-faktor ini. Nah, ini keterkaitan setiap faktor penyebab penggunaan formalin. Dari faktor tadi itu saya coba membuat satu keterkaitan setiap faktor di mana kita simpulkan gitu ya. Ini misalnya saja ini penyalahgunaan formalin ya memberikan dampak positif ke keuntungan usaha ya. Karena tadi konsumennya beli dari sisi harga dia lebih tinggi daripada dampak menggunakan formalin gitu ya segala macam sehingga memberikan profit yang tinggi ya. Tapi keuntungan usaha ini penyalahgunaan formalin akan berdampak pada penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan formalin ini gitu ya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal ya, bisa karena konsumen, harga formalin, kalau disebabkan oleh konsumen ya formalin. Nah, untuk itulah perlunya ada pengawasan dan pembinaan ya. Perlu pengawasan dan pembinaan. Kemudian di sisi yang lain di sini ya, keterbatasan teknologi yang ada itu akan berdampak pada mutu rendemen yang rendah. Mutu rendemen yang rendah akan berdampak kepada rendah negatif daripada keuntungan usaha. Gitu. Nah, kalau dia di sini diperlukan suatu riset dan development maupun pembinaan sehingga akan menghasilkan teknologi yang lebih baik segala macam sehingga akan memberikan dampak yang positif kepada keuntungan usaha. Saya kira itu keterkaitan setiap faktor penyebab penggunaan formalin. Nah, saudara sekalian, ini strategi yang saya coba usulkan gitu untuk penyelesaian masalah formalin ini dari mulai regulasi gitu ya, pembinaan, kemudian riset dan pengawasan. Ya. Regulasi ini yang coba untuk bisa meminimalisir daripada penyalahgunaan formalin, misalnya penambahan bahan kimia, ya, Bitrex, kemudian sertifikasi produk perikanan, labelisasi bebas formalin. Kemudian pembinaan, ini bisa melalui penyuluhan, kemudian
aktivasi daripada lembaga konsumen, kemudian media massa, ini menjadi sangat penting ya. Karena terus terang aja media massa menjadi peran yang penting ya. Tanpa media massa ini penyerahan formalin akan semacam ini apa namanya? Fenomena gunung es itu seolah-olah tidak ada masalah gitu kan, tidak masalah. Kemudian pelatihan mengenai keamanan pangan terus dilakukan, insentif juga ini perlu saya kira bagaimana UKM-UKM yang baik, yang tidak menggunakan formalin diberikan insentif, sedangkan yang menggunakan formalin diberikan disinsentif gitu kan. Kemudian sarana prasarana, kemudian bagaimana riset juga perlu aktif ya, mengenai alternatif formalin, kemudian pengembangan test kit formalin. Saya kira ini menjadi sangat penting bagaimana menghasilkan alternatif pengguna formalin, walaupun ini tidak mudah sebetulnya bisa menggantikan kelebihan daripada formalin gitu ya. Kemudian juga tested acid ini ya walaupun sekarang sudah banyak ya penggunaan yang sangat sederhana test kit itu. Kemudian yang ini yang pengawasan yang tadi menurut saya penting yaitu bagaimana penegakan law enforcement. Kemudian monitoring saya kira ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang KM pelaku usaha itu kalau tidak ada monitor mereka akan terlena untuk melakukan pelanggaran. Kemudian peningkatan peran-peran daripada badan penyelesaian sengketa konsumen, penerapan recall ini menjadi penting ya. Ini juga belum ada aplikasi untuk formalin, produk yang positif formalin tidak dilakukan recall gitu, penarikan gitu. Kemudian pengawasan oleh media, peningkatan peran lembaga konsumen, sertifikasi produk perikanan. Kemudian ada usulan juga labelasi bebas formalin gitu ya. Ini beberapa kebijakan saya kira yang saya lihat perlu untuk mencegah atau mengurangi daripada formalin. Nah ini terakhir saya kira saya coba sampaikan, kalau kita menerapkan regulasi penambahan bahan kimia pemberi rasa BRITEK memang complicated. Pertama gini, yang berwenang ini karena ini ranah industri tentunya Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Kelautan Perikanan. Kedua adalah harus ada revisi NSI formalin karena di dalam NSI formalin tidak ada mengenai sinyal bitrek gitu. Kalau ada bitrek berarti perlu ada perubahan revisi mengenai SNI. Nah ini ranahnya perindustrian dan BSN. Panjang lagi. Kemudian biaya, kemudian akibat penambahan bitrek itu ada dampak penambahan biaya kos oleh industri pembuat formalin ya. Ini ada bahan kimia dan ini bitrek ini harus import dari luar negeri karena tidak ada diproduksi dalam negeri. Kemudian juga harus ada labelisasi, pemberian insentif bagi industri formalin yang menggunakan bitrek, sanksi kemudian sosialisasi ya. Kalau semua ini bisa dilakukan walaupun ini proses panjang, barulah produsen formalin menambahkan bitrek. Nah, kalau udah ada di formalin ada bitreknya, pemberian pahit, itu kalau katakan pengolah akan menggunakan formalin ya rasanya akan pahit dan tentunya konsumen tidak akan mengkonsumsinya. Saya kira itu tujuannya. Tapi ini yang seperti saya sampaikan tadi ya perlu effort yang cukup panjang usaha untuk dan sangat complicated karena interdepartemen ya interinstitusi terkait ini. Saya kira demikian ya uraian atau sajian saya mengenai keamanan pangan pada produk perikanan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Moderator, Bu Ririn. Silakan. Terima kasih. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait paparan yang baru saja disampaikan. Pertanyaan pertama dari Ayu Hanifah. Bagaimana dan apa upaya yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisirkan terjadinya penyalahgunaan formalin oleh para produsen dalam memproduksi produk perikanan? Pertanyaan kedua dari Nur Hasan, apa dampak yang akan terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang pada konsumen yang telah mengkonsumsi produk yang mengandung zat formalin tersebut? Lalu bagaimana upaya tindak lanjutnya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kembali
bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan sebenarnya, jangan, kalau saya lebih cenderungnya sih sebenarnya menghilangkan penyalahgunaan formalin, karena secara regulasi kan tidak boleh ada ya gitu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ini beberapa kebijakan strategi ya yang perlu ditempuh. Mana yang lebih dulu? Saya kira kalau saya lebih kepada paralel komprehensif, tidak bisa satu persatu karena setiap strategi ini ada positif dan negatifnya, ada upaya yang berat, ada upaya ringannya gitu ya. Contoh paling gampang ini, kalau pengen apa itu? Pengen efektif menurut saya gitu kan. Pendambahan senyawa rasa itu, ubah rasa itu. Tapi kalau ini diberikan ya, dilakukan kebijakan ini tentunya importnya besar sekali. Tapi kan contoh di negara lain sudah ada gitu ya. Sudah ada. Kemudian juga misalnya regulasi labelasi bebas formalin gitu kan. Nah, ini sebenarnya saya mengacu pada labelisasi pada produk pangan gitu kan. Labelisasi kan menjadi sangat penting, informasi kepada konsumen gitu kan, pada konsumen. Nah, ini kalau ini bisa diterapkan walaupun ini pada produk UKM ya. Dan ini tentunya ranahnya teman-teman di mana? Di dinas misalnya gitu, karena pembinaan lebih banyak UKM lebih banyak kepada di teman-teman di dinas daerah gitu ya misalnya, atau bisa juga di institusi yang lain gitu ya, itu yang formalin suatu produk yang begitu bebas gitu ya, tidak menggunakan formalin, ya bebas formalin gitu ya, bebas formalin gitu. Sehingga si konsumen aman gitu kan, sehingga si pengolah gitu. Kemudian misalnya ini juga yang lain mengenai yang saya ulas tadi, misalnya pengawasan ya. Ini kan selama ini yang saya katakan tadi, penegakan hukum dan ombudsman kan itu memang tidak ada. Gitu, tidak ada. Sehingga ini yang membuat tadi kasus-kasus ini masih ada gitu kan. Kasus mati karena apa? Karena tadi itu tidak ada penegakan hukum gitu kan, karena ada penegakan hukum sehingga ini masih terjadi. Nah, kalau mau ini hilang ya mau nggak mau walaupun sekecil apapun gitu, walaupun mereka adalah UKM gitu ya, walaupun UKM skala kecil menengah gitu kan, tapi toh ini sudah melanggar dan membahayakan konsumen, itu pertimbangannya. Tetap bahwa ini adalah konsumen kan tidak memandang dia kastanya, tidak memandang dia konsumen berpendapatan tinggi, rendah, tetap ini adalah yang seperti tadi amanahnya undang-undang ya, setiap manusia hak asasi manusia ini untuk mendapatkan produk yang aman gitu. Karena tadi begitu produk tidak aman dikonsumsi manusia berdampak kepada produktivitas. Nah, saya kira inilah mau nggak mau harus dilakukan upaya penegakan hukum gitu ya, supaya memberikan efek jerak. Kalau tidak ini akan berlaku terus. Ya walaupun saya tahu kalau ini dilakukan proses hukum di kita kan panjang ya, dari mulai penyidikan sampai dengan nanti penyidangan segala macam, memakan waktu dan biaya gitu kan. Kadang-kadang ini kan ada dampak dampak emosinya, kasihannya gitu kan. Ini orang yang perlu kita bina. Nah, kalau ada pakai gitu terus, nah ini akan berlangsung terus gitu kan, akan berlangsung terus. Saya kira penegakan hukum. Nah, mungkin yang lebih agak soft gitu, agak lunak ya monitoring, ya monitoring selalu gitu rutin. Yang ini yang cukup yang tadi yang perlu desensitif itu. Karena memang kendala di kita itu pengawas mutu kita di daerah masih kurang, ya SDM pengawas mutu masih kurang. Padahal demikian juga penyuluh masih kurang. Sehingga ini yang memberikan dampak terhadap aktivitas monitoring, mungkin sifatnya seolah terlihat oleh masyarakat insidentil gitu. Padahal kan mestinya harus teratur dan bersifat tegas gitu ya, tegas gitu. Yang cukup efektif menurut saya adalah recall berformalin. Selama ini gitu kita tidak pernah ada itu masyarakat diberikan informasi, begitu hasil monitoring positif tidak ada itu informasi bahwa itu di recall, diambil semua ya, dimusnahkan gitu ya. Yang baru aja kita dengar itu kan di media massa kan kasus ikan semar ya beberapa tahun yang lalu itu, ikan segar itu yang dimusnahkan. Saya kira ini contoh yang bagus gitu kan. Nah, kalau ini dilakukan juga gitu kan, saya kira memberikan dampak efek jerak, informasi juga kepada konsumen. Tadi saya concern gitu kan, di satu sisi kita ingin menggalakkan
menggalakkan gemar makan ikan, dan ini kan kasus ini kan hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya kecil saja gitu, tapi ini kan mengganggu ya kan, mengganggu daripada ketakutan masyarakat gitu, karena informasi ini masih ada gitu. Sehingga saya kira tadi itu kalau ditanya gitu, di samping ini yang banyak ini ya, banyak ini, tapi yang cepat itu, yang lambat itu mengenai alternatif formalin segala macam, teknologi ya segala macam. Kemudian efek formalin, saya kira ini saya katakan tadi, secara umum kan FDA maupun Badan POM ya, itu kan mengkategorikan formalin itu kan termasuk karsinogen ya, senyawa yang bisa menimbulkan kanker gitu kan ya. Nah, tentunya dampak kesehatan yang parah ke arah tadi itu, penyakit yang sangat berat ini kan gitu ya. Nah, kalau boleh izin saya mungkin sedikit saja untuk pengetahuannya, saya mengutip beberapa referensi ya, beberapa referensi terkait dengan efek formaldehid ini atau formalin ini gitu ya. Misalnya saja ini bila kita gitu ya menghirup formaldehid pada konsentrasi lebih dari 0,1 mg per kilo udara. Jadi gini, kadang-kadang kasus formalin itu kalau kita di makanan biasanya karena tertelan, ya, karena tertelan. Tapi formalin itu bisa juga karena terhirup, ya, terhirup gitu ya, bisa berdampak kepada ke mana saluran pernapasan kita ya, maupun mata ya. Nah ini kalau lebih dari 0,1 mg per kilo udara dapat mengiritasi mata dan selaput lendir, ya, yang mengakibatkan mata berair, ya, sakit kepala, tenggorokan rasa terbakar, kemudian sulit bernapas gitu. Kemudian mungkin saya yang langsung aja misalnya Badan POM ya, itu menyatakan formalin sangat berbahaya bila terhirup mengenai kulit dan tertelan, akibat yang ditimbulkan dapat berupa luka bakar pada kulit, ya, iritasi, saluran pernapasan, kemungkinan parah, reaksi alergi, dan bahaya kanker pada manusia gitu ya. Kemudian juga ini bahaya formalin pada jangka pendek, ya, itu bisa bersifat akut ya, dan juga jangka panjang tentunya kronis gitu ya. Misalnya terhadap kesehatan dari penggunaan formalin diantaranya adalah bila tertelan ya, bisa mual, kita muntah, diare, sakit perut, sakit kepala. Dapat juga sebabkan kerusakan hati, jantung, otot, limpa, pankreas, ginjal, ya, sistem saluran saraf pusat gitu ya. So dari beberapa referensi yang ada gitu ya, dari mulai ringan tergantung konsentrasinya ya. Jadi kalau konsentrasinya besar tinggi bisa menimbulkan kematian, tapi kalau yang kecil bisa tadi itu hanya mual, diare, ya, sakit kepala. Kemudian kalau nanti terpapar terus konsentrasi makin banyak tentunya bisa mengganggu ke ke organ tubuh kita ya, organ tubuh baik jantung gitu ya, limpa, ginjal, sampai kepada menimbulkan penyakit kanker. Saya kira itu yang dampak jika kita menghirup maupun menelan atau mengkonsumsi formalin. Intinya adalah begitu sangat berbahaya ya, dan ringan sampai dengan berat kematian gitu ya. Dan saya kira ini perlu kita takutilah, kita waspadailah, jangan sampai menganggap enteng mengenai formalin ini gitu ya. Saya kira gitu Ibu Ririn ya. Terima kasih banyak. Sahabat Bahari, jawaban Bapak Aif atas pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam learning session minggu ini. Bapak Aif, terima kasih atas kesediaannya telah bergabung dalam learning session pagi ini. Saya, Ririn Rosita, mewakili tim yang bertugas pada pagi ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus learning session Politeknik AUP dan salam AUP WF.